berbicara soal penegakan hukum, pemirsa, tidak ada habisnya. Terakhir kita dengar sekali bahwa akhir-akhir ini tampaknya penegakan hukum di negeri ini tebang pilih. Benarkah demikian? Kita tanyakan dulu ini pendapat dari YLBHI lagi. Silakan Mbak Asfinawati. Iya, jadi memang sebetulnya sudah cukup lama proses penegakan hukum tidak bekerja. Ada banyak faktor, tapi saya mau memberikan data-data yang cukup mencengangkan bahkan buat kami sendiri ketika kami mengumpulkan di setidaknya 16 provinsi. Misalnya, data peradilan yang fair paling banyak adalah kasus kriminalisasi. Jadi ada orang yang sebetulnya tidak salah, entah itu menyampaikan pendapat dan lain-lain, kemudian mengkritik, ya dijadikan tersangka. Itu 47 kasus dan orangnya 1019 orang. Menyampaikan pendapat di muka umum, ada pelanggaran setidaknya 6.128 dan dengan rendah hati saya harus katakan data ini pasti minimal karena lagi-lagi data kami terbatas hanya di 16 provinsi. Dari 6.128 itu korban anak 324, 51 meninggal setidak-tidaknya dan 51 orang meninggal itu hanya dari 5 aksi. Gitu. Jadi saya sebetulnya sudah hampir habis berkata-kata karena untuk negara-negara yang sangat menghormati hak asasi manusia, maka satu nyawa manusia sangat berharga. Ada banyak upaya yang dilakukan agar satu orang yang terjebak di suatu tempat bisa selamat. Tapi ini nyawa bisa tersia-sia dan kenapa? Karena mereka hanya ingin menyampaikan pendapatnya. Kalau kita lihat pola-pola menyampaikan pendapat di muka umum sangat mengerikan begitu karena ada upaya perburuan. Ada orang di tempat makan, kemudian dicari, kelihatan pakai odol, ditarik, digebukin dan dibawa. Gitu. Dan kami semua, saya tidak langsung terjun tapi saya lihat grupnya, saya udah males sekali karena semuanya bonyok-bonyok gitu ya. Dan ini ada teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang mengalami juga, teman-teman serikat ada yang mengalami gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ada upaya penegakan hukum untuk itu? Kami tidak pernah tahu. Karena pada untuk biasanya yang mengkritisi sesuatu yang berkaitan dengan pejabat negara kah dan semuanya itu berkaitan dengan itu semua? Iya betul, jadi sudah sejak lama, ini ada Bung Iqbal, dulu itu orang aksi ke depan istana ya biasa aja gitu. Berapa tahun belakangan ini itu dihalang-halangi, nggak bisa di depan istana, harus di depan patung kuda begitu ya. Bener ya kayak gitu Bang Iqbal? Iya, apa yang dikatakan Mbak Asfina, ya kami kaum buruh merasakan penegakan hukum itu law enforcement makin menurun. Contoh betul, aksi-aksi buruh dihadapi dengan kekerasan. 30 Oktober 2015, aksi buruh untuk menuntut penghapusan PP 78 dihadapkan dengan barakuda, kemudian apa itu kekuatan kekerasan, water cannon dan lain sebagainya. Bahkan kami dituntut 26 orang para aktivis buruh termasuk 2 orang dari LBH. Barakuda kayak mau perang gitu. Kayaknya begitu. Kalau kita lihat TV One kan sorot itu kan, full TV One sorot, seperti orang mau dijatuhkan. Terus yang kedua juga, contoh kasus, coba lihat pabrik korek api, apa yang terjadi? Nggak ada orang yang dihukum seberat-beratnya, nyawa hilang puluhan orang. Kemudian pabrik panci, kemudian juga ada satu pabrik korporasi di Cibitung, Bekasi, 38 orang mati. Tidak ada yang dihukum sampai hari ini. Tidak ada dihukum kenapa kalau menurut Mas Iqbal? Itulah yang dibilang tebang pilih. Tapi karena korporasi, karena dia pemilik modal, karena dia dengan atas nama investasi harus dilindungi. Bagi kami, penegakan hukum adalah ukuran apakah setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum. Itu adalah perintah konstitusi. Artinya tajam ke bawah, tumpul tajam ke bawah, tumpul silakan ke atas. Pimpinan, mohon siapa ini yang diserahkan? Tenang, banyak yang mau jawab, silakan pimpinan. Ya, saya sebagai ketua sidang harus adil nih. Oke, silakan. Siapa dulu nih? Kita nanti dulu ya. Kita gantian, kita kasih oposisi bicara dulu, biar nanti koalisi yang menjawab. Silakan, Pak Habib Abu Bakar. Saya sepakat. Nah, yang ini benar-benar oposisi asli apa kaleng-kaleng ini? Kalau asli pasti asli. Asli ya. Rasanya? Asli. Rasanya? Rasanya tidak ada rasa kaleng-kaleng, nggak ada. Dan jelas bahwa penegakan hukum jelas masih tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu masih. Banyak contoh simpel saja. Kalau yang dekat kekuasaan selalu dengan mudahnya di follow up. Kalau yang tidak dekat kekuasaan pasti susah. Contoh, kasus AA. Ya, ada Armando, ketika dia membuat laporan. Ya, ketika dia kasus bikin joker. Laporan Fahira. Sampai sekarang nggak selesai itu. Tapi begitu Ibu Risma, begitu dicolek sedikit, sebentar aja udah langsung laporannya. Artinya apa?
di sini memang penegakan hukum masih berat sekali. Itu. Oke, coba deh kita dengar suara dari PDIP, boleh nggak Pak Pimpinan? Kita dengar dulu ya suara dari koalisi ini. Oke. Tapi sayangnya ini nggak adil juga karena nggak ada Polri di sini, ya kan harus diberi kesempatan juga dong hak jawabnya pada Polri. Tapi kita dengar. Hak angket harusnya dilakukan juga untuk penegak hukum yang lain dong. Oke deh, silakan Pak Wayan. Saya punya data yang berbeda. Kalau dibilang memuaskan, memang tidak mudah manusia itu puas. Tapi kalau menyenangkan, ini contohnya. Ada 3 menteri yang sama sekali tidak dibela dan tidak ada diintervensi oleh Pak Jokowi ketika dia diurus oleh KPK. Pak Idrus Marham, Pak Roma Harmusi, kemudian Pak Nahrawi, sama sekali nggak ada intervensi dari Presiden. Kepala-kepala daerah berapa yang ditangkap? Tidak ada intervensi. Kemudian sekarang kasus Jiwasraya, bongkar habis kata Pak Jokowi. Kemudian Asabri, polisi, kejaksaan bergerak bersama dengan KPK sesuai dengan porsi masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya, dulu kasus Petra itu nggak tersentuh. Zaman Jokowi tersentuh. Masalah helikopter juga dibongkar. Ada menyangkut masalah rakyat kecil. Ini datanya sengaja saya rinci. Masalah baik Nuril, itu diberi amnesti. Bagaimana bilang Pak Jokowi nggak memperhatikan rakyat kecil? Diberi amnesti. Kemudian ada orang yang Kalau soal membunuh. rakyat kecil yang mungkin mengkritisi pemerintah, mengkritisi pihak-pihak tertentu, ada datanya nggak Pak Wayan? Ini kita habiskan dulu ya. Kemudian Saya punya datanya. Saya punya data Rule Ya. of Law Index. Oke, kita tahan kekerasan dulu terhadap ya, anak Mbak. misalnya. Oke. Kekerasan terhadap anak ini Pak Jokowi kan agak keras membela. Dan terakhir ada seorang yang sedang memegang telepon mau dirampas, kemudian dibunuh si perampas. Pak Jokowi memberi penghargaan pada orang si pemegang handphone ini. Artinya orang-orang kecil banyak dibela. Oke, sekarang kita kasih kesempatan juga Pak Fadlizon ini yang antara oposisi dan koalisi ini.